jumpa lagi dengan saya di channel Jamati Suryanata. Dan pada video kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang budayawan. Waduh, tapi lebih spesifik lagi beliau ini pada bidang musik. Nah, barangkali ini ke musiknya mungkin yang lebih banyak kita gali, karena beliau dalam beberapa tahun terakhir ini memang banyak terlibat dalam bidang pergelaran pembinaan musik. Oke, kita ikuti videonya. Oke, terima kasih. Mas Novi atau kayak apa nih? Lu nang bingung ngiopian itu. Kebiasaan ngio om kan. Artinya Bang Jamal aja. Oke, kedua Pak di Kiau Mas Novi aja. Mas Novi, ini kebetulan aku sudah mendengar banyak kiprah Mas Novi yang bisa diabadikan lah, bisa diceritakan kepada orang lain terkait dengan bidang pelestarian dan pengembangan musik, khususnya musik tradisional Banjar. Ini kebetulan nih, pemirsa, beliau ini sudah menerbitkan buku dengan judul Bunyi Banjar. Catatan-catatan apa nih? Etnomusikologi. Jadi ilmu khusus tentang musik. Tapi apakah ada arahnya ke musik tradisional Banjar atau seperti apa? Tinggi. Jadi etnomusikologi itu kan sebenarnya ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat dengan musiknya. Ada yang kayak itu. Ada juga yang memadakan bahwa etnomusikologi itu adalah ilmu yang melakukan pencatatan, pengarsipan terhadap musik tradisional. Terus ini sejak mulai tahun berapa ini? Kan kemarin setelah selesai kuliah di ISI Solo, Surakarta ya, ISI Solo Surakarta, jurusan musik, penciptaan pengkajian musik. Itu kemudian pulang kampung. Pulkam ceritanya nih ke Banjar. Lalu apa yang segera ingin dilakukan pada saat itu untuk menerapkan ilmunya? Ya, salah satunya yang nulis buku itu. Nulis buku ini. Karena kepentingannya kan bahwa ulun tuh menyadari dari ulun S1 sebenarnya sampai ulun lanjut itu bahwa ternyata persoalan ulun ketika mau meneliti musik Banjar itu persoalan di arsipnya. Bermasalah tanda kutip lah. Iya, pada saat upaya pengumpulan arsip-arsip itu sulit untuk ditemukan. Kenapa tidak Kleden? Ulun ada sponsornya Kleden. Tapi ulun yakin walaupun Kleden pun, karena ulun juga cuma beberapa kali itu browsing, kebanyakan itu hanya foto. Kalaupun ada audio, itu juga audionya ada tentang gamelan. Kalau yang pernah aku dengar itu kan, kalau ingin belajar sejarah Indonesia atau Banjar, Kleden. Kalau ingin belajar tari kesenian katanya juga harus Kleden. Kalau ingin belajar budaya Banjar harus Kleden. Bagaimana nanti kalau itu benar ya? Kalau itu benar, betapa miskinnya kita ya. Tapi mungkin hanya sebagian yang ada di Kleden, dan masih banyak lagi khasanah budaya kita yang sebenarnya belum terungkap. Banyak banget. Sangat banyak. Kenapa unwannya menyebut sangat banyak? Buku ini misalnya atau tesis ulun itu banyak istilah-istilah musikal yang berangkat dari istilah idiom Banjar asli kayak marasuk, caruk misalnya, tumbang itu dalam gamelan Banjar misalnya. Dan itu tidak ditemukan pada seni gamelan daerah lain, dari tradisi lain. Termasuk di buku-buku misalnya yang ada di Banjar, misalnya buku-buku tentang musik di Banjar misalnya. Ada. Nah, spesifikasinya lagi misalnya di persoalan pendefinisian misalnya. Kan definisi musik Banjar itu kebanyakan misalnya kayak musik panting misalnya. Kan berbicara instrumennya.
bahwa misalnya musik panting adalah musik yang terdiri dari instrumen menggunakan instrumen ini. Itu misalnya atau gamelan adalah ini. Tapi itu kan ilmu biologi sebenarnya. Itu persoalan organologi. Ya. Sedangkan musik itu kan berbicara bunyi. Tidak ke bunyinya. Iya, seharusnya kan definisi bunyi. Baru medianya. Nah, itu yang jauh lakukan misalnya untuk itu yang digali misalnya untuk musik panting itu kenapa sih misalnya musik panting secara musikal gitu kan, bukan secara instrumen ya. Tadi akhirnya kita akan selalu berdebat bahwa ini datang dari Melayu, ini datang dari mana-mana, tapi secara musikal misalnya, kada mungkin orang Banjar tuh kada sepintar itu untuk menciptakan bunyinya seorang. Ya termasuk gamelan. Ya. Gamelan Banjar itu kan menjadi salah satu-satunya gamelan yang ada di Kalimantan. Gamelan tuh ada di Kaltim ada. Tapi karena ketika kita pukul misalnya kita dengarkan, itu akan dianggap lah atau itu berasal dari misalnya dari mana? Dari Jawa Tengah. Oh, gitu. Tapi kalau gamelan Banjar ketika kita berbicara pada wilayah bunyi. Selama ini kita mungkin pengamat seni musik secara umum mungkin terbatas pada strukturnya lah istilahnya. Itu apa yang dilihat ya, jadi kebendaan banget gitu. Nah sekarang yang dalamnya justru konsep musikal itu yang penting ya, konsep musikalnya itu kalau yang khas untuk panting misalnya itu apa kira-kira yang membedakan dengan Japen Melayu sistem nada pasti namanya di sistem nada karena itu karena membentuk panting itu kan misalnya 4 senar yang dibentuk kan nada-nada tuh. Sekarang misalnya lagi rame panting itu dicun ke diatonis misalnya. Iya memang bagus, akhirnya serempak. Tapi yang kan disadari kan sebenarnya pemiskinan. Ya. Artinya Pak, ya panting yang dimainkan mereduksi bunyi sebetulnya. False aja. Ada misalnya bahwa musik panting nang orang kampung banget tuh false ya misalnya. Ada nyaman ya false gitu. Bukan false. Telinga yang mendengarnya yang rusak karena terbiasa mendengar hal-hal yang diatonis. Sebenarnya justru itu harta kekayaan masyarakat itu secara komunitas. Jangan dipadakan false. Dan itu justru menjadi ciri khas mereka. Ciri khas. Kita kan terbiasa aja mendengar jadi mengadakan false. Ingat banget pada dosen ulun tuh, guru ulun tuh, Profesor Seasanto tuh bahwa musik daerah Nusantara itu nggak ada yang false. Kalau ada yang mengatakan itu false, itu karena telinganya rusak. Maksud rusak tuh kadang kau memadahkan bahwa tidak bisa beradaptasi atau masuk ke dalam gitu ya. Rasa pribadi itu nggak bisa masuk ke dalam bunyi yang dianggap false tadi. Sama ketika ulun studi kasus gamelan Banjar misalnya. Kan sekarang situs paling besarnya kan Barikin misalnya. Di Barikin itu aja main misalnya. Kalau kita mau tabuh masing-masing gamelan, itu beda-beda. Walaupun kalau dari penelitian itu bahwa pola jangkahnya atau pola tumbangnya itu sama. Kenapa lu menggunakan istilah tumbang misalnya? Tumbang itu kan sebenarnya tumbang tuh satumbang. Nah, satumbang. Maksudnya kan? Satumbang. Ya. Itu kan lu ambil dari istilah jarak kita. Ya. Yang kada pernah punya kepastian. Tumbang tuh kan kada punya kepastian. Sepandangan ulun lah. Dari ulun bertakon lawan Agus, Jula, satumbang apa. Sama jarak antara nada pada gamelan Banjar itu. Kita kada kau memastikan satumbang yang mana. Satumbang suaranya dalang tulur kah? Satumbang suaranya dalang upik kah? Satumbang dalang ini kah? Tapi mereka punya pola yang sama. Kenapa akhirnya itulah yang disebut salindro Banjar. Jadi secara umum ada kesamaan secara pola pembentuknya. Ya, walaupun secara individu masing-masing punya kekhasan. Itu dipengaruhi juga misalnya kayak Dalang Rahmadi kan rumahnya misalnya di lereng Lagelangsar. Kenapa suaranya lebih sejuk, lebih lembut daripada gamelan Ampun Dalang Upik nang ada di Barikin di Jalan Ayani misalnya. Ya pengaruh lingkungan misalnya. Itu Iwayan Rai misalnya ketikanya meneliti gamelan Bali. Kenapa gamelan yang berada di pinggir sungai dengan gamelan yang dibuat di daerah banyak anjingnya itu justru lebih sigap yang banyak anjingnya. Ternyata bunyi gonggongan anjing itu mempengaruhi pembuat. Kan pembuatan gamelan Banjar tuh
tergantung suara nama olah, Om. Suara dalang siapa? Babonannya kalau di jatuh artinya apa? Ai malihatnya pun siapa, umpatnya pun siapa. Pakem awal. Nah itu makanya kadang kawan disamakan. Bahkan Om, kalau kita teliti lebih dalam misalnya lah, satu keluarga gamelan itu sarun 1 misalnya, sarun 2 nih. Kalau di buku itu kan sarun halus, sarun gana misalnya. Ini kada absolut Om. Misalnya kalau ukuran babun, ada babun di gamelan itu misalnya nang babunnya sarun halus tuh 400 misalnya ukurannya lah. Di sarun 2 nih ukuran babunnya bisa 440 atau bisa turun dari 400. Jadinya istilahnya itu semi absolute pitch. Jadinya kada absolute pitch. Makanya kada kalau dibedakan pentatonik. Kalau pentatonik dengan konotasi atau dengan definisi musik barat, itunya sudah absolute pitch. Kalau A itu yang 440. Mutlak sudah. Nah, itu kenapa akhirnya ulun banyak misalnya melakukan kritik-kritik terhadap pemahaman pengamat musik di Banua misalnya bahwa gamelan Banjar itu pentatonik misalnya atau musik panting itu karena memang kita kada kawa melihat harta budaya kita dengan kacamata barat. Kalau melakukan pendekatan boleh dalam konteks itu tidak membuat sebagai acuan kada boleh sampai merendahkan intelektualitas yang kasana yang ada di Banua. Karena itulah ciri khas di Banua gitu. Ulun kada mungkin misalnya menggunakan istilah interval. Kenapa istilahnya tumbang? Karena interval itu sudah pasti ukurannya. Sedangkan kita kada mau memastikan. Nah itulah justru akhirnya bahwa gamelan Banjar misalnya sebagai contoh, I-nya punya posisi yang sama dengan musik yang lain. Kada insecure kita nih. Justru kita kaya. Kalau ini menyangkut masalah peristilahan tadi kan Mas Novi sudah menemukan beberapa istilah yang sebenarnya itu khas dalam musikologi Banjar. Nah sekarang kalau penggunaan ada istilah yang pernah aku dengar misalnya karawitan Banjar. Kira-kira cocokkah kada itu? Kalau karawitan ini kan konotasinya langsung ke musik Jawa nih. Iya, karawitan tuh istilah orang Jawa memang untuk memaknai bermain gamelan. Bahkan sekarang tuh dulu ada seminar internasional untuk merumuskan karawitanologi. Jadi khusus ilmu yang mempelajari tentang karawitan. Kalau di kita sebenarnya adalah istilah yang sepadan dengan karawitan itu. Ulun kira memang di tempat kita tuh belum ada. Hanya gamelan Banjar misalnya. Kita lebih ke instrumennya. Misalnya ini musik panting. Ini kurung-kurung. Jadi kita tidak punya ibaratnya tuh kata awal yang mengatakan itu musik. Justru pastinya gamelan Banjar. Justru ulun pernah di Omeh. Jadi ini kisah waktu bimbingan lucu banget. Ulun menulis pakai gamelan, pakai bimbingan tesis. Jadi gamelan Banjar. Tuh langsung keluar tuh binatang berdatangan ini. Ya biasa lah karena maksudnya kalau di sana kan memang tipikal dosen kan santai karena seniman ini. Wah, gamelan itu milik Jawa. Banyak nggak punya istilah. Wah, pusing lagi apa? Ternyata tadi di Banjar orang menyambatnya apa? Gamelan ya udah itu. Supaya Yesidin posisi gamelan cuma satu huruf yang beda lah. Karena di Bali kan gamelan ya. Di Jawa Barat dengung misalnya. Variasinya kan. Variasi itu justru jadi menyebabkan kita tuh setara. Dan perbedaan itu justru jadi kekayaan. Pernah juga ulun Prof, gimana kalau akhirnya sistem nadanya itu disamakan semua? Wah, kamu mau memiskinkan Banjar. Ya biarin aja berbeda. Ya itu memang harta budaya orang Banjar. Yang penting polanya itu najisin sama. Nah kalau ada yang di luar pola itu kan bisa mengklaim itu bukan Banjar berarti. Atau memang ada temuan baru di sini. Oke, menarik sekali sebenarnya perbincangan kita hari ini dan tidak cukup hanya sampai di sini, mungkin nanti bisa kita gali lagi dalam obrolan yang berbeda. Untuk terakhirnya sebagai pernyataan soliloquinya seorang seniman musik, apa kira-kira harapannya ke depan untuk khususnya untuk musik Banjar ini? Ulun kira harapan ulun yang paling besar itu adalah pada wilayah literasi. Artinya apa? Bahwa kita sudah terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan praktik. Maka ulun kira orang Banjar tuh perlu berhibernasi, melakukan pendokumentasian, pencatatan agar akhirnya pewarisan musikologi kita tuh khususnya
secara khusus punya itu. Kita kada perlu lagi pinjam pakai istilah orang. Kita kada perlu lagi menggunakan pendekatan orang. Ya kita pendekatan kultural kita sendiri memaknai. Kalau kada mungkin itu diciptakan kada punya ilmunya. Itu harus dimulai. Makanya kalau belum ada orang Banjar sendiri yang memulai, siapa lagi? Dan makanya itu kita harus bangga dengan istilah-istilah lokal yang kita biasa gunakan oleh orang-orang tua kita dulu. Kenapa harus malu? Ada juga kisah yang masih ada waktunya. Sedikit nih. Panjang terus. Jadi waktu itu istilah tumbang itu memang tidak ditemukan di budaya bermain gamelan Banjar. Ya. Akhirnya ulun kumpulkan lah para empu-empu gamelan ini. Ini jurun apa ngarannya nih? Ini jarak dua nada ini. Oh kan ada ya? Kayak itu Pak. Kalau ulun memakai istilah tumbang kira-kira kayak apa? Karena kan syaratnya itu ketika kita memunculkan istilah itu masyarakat pemilik budaya itu menyepakati dulu. Tanpa ada tendensi apa-apa. Ketika itu ulun bawa memang ada satu tumbang, ada tingkatannya itu tumbang pertama, tumbang kedua, tumbang ketiga atau satu tumbang, dua tumbang, tiga tumbang ya? Jadi tumbang itu lebih pada persoalan jarak antar nada. Misalnya babun ke tengah tuh tumbang ngarannya. Sekarang memang kada populer lah karena memang kajian itu kajian yang bagian kecil kan dari gamelan. Tapi maksud belum minimal nanti suatu saat orang kada menyebut itu interval. Ya. Tapi tumbang. Oke. Itu. Setuju banget. Pemirsa, para sahabat CTS semua, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Novi, salah seorang pegiat musikologi Banjar yang saat ini sedang hangat-hangatnya dan sedang tinggi-tingginya gairah beliau untuk berkarya dan berdedikasi. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua, dan jika bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan komen jika Anda memerlukan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan-kesempatan mendatang. Salam budaya, salam literasi.